berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Bapa dalam surga, tolong sertai kami ya Tuhan. Pada waktu kami membaca firman Tuhan, tidak sekedar membaca, tapi betul-betul kami mengharapkan suara Tuhan boleh berbicara kepada kami, baik dalam hati kami, baik di dalam pikiran kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh memperoleh berkat daripada Tuhan sendiri. Kami ingin serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat dari satu bagian firman Tuhan. Kita melihat dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam perikop ini Paulus memberikan sederetan nasihat-nasihat. Dan kalau kita lihat, nasihat yang diberikan oleh Paulus itu adalah sesuatu yang sangat beragam. Ya, misalnya kita lihat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat, ujilah segala sesuatu, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bahkan kalau kita misalnya melihat dari ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa Paulus menambahkan misalnya di ayat yang ke-15, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Seperti itu. Jadi kita lihat bahwa ini adalah beragam-ragam nasihat yang diberikan, seolah-olah itu merupakan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali ya. Jadi kita kalau berkhotbah misalnya, mungkin kita cukup ambil satu begitu ya, ketimbang segini banyaknya nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus. Lalu akhirnya kalau kita pulang kita nggak dapat apa-apa begitu. Tetapi saya membaca sebuah komentari ya, sebuah tafsiran dari seorang bapak gereja ya yang bernama Ambrosiaster. Namanya hampir nggak pernah kita dengar, barangkali ya. Saya aja juga baru dengar pada waktu itu, begitu kan? Ambrosiaster, dia kira-kira tidak tahu tentu ya, karena pada waktu itu belum ada pencatatan penduduk lahir tahun berapa, begitu kan? Nah, jadi kira-kira Bapak gereja ini meninggal tuh kira-kira tahun 380. Jadi dia lebih muda daripada Agustinus, bukan? Ya, entah dia lahir tahun berapa dan meninggal umur berapa, tapi dia meninggal tahun 380. Jadi kira-kira dia jauh lebih muda daripada Agustinus yang sangat terkenal itu. Nah, sangat menarik sekali kalau saya melihat bahwa tafsiran beliau itu kemudian ternyata bisa merangkaikan semua nasihat-nasihat daripada Paulus ini, dan dirangkaikan oleh dia justru menjadi satu, sehingga segala-galanya yang kelihatannya bermacam-macam, yang sepertinya tidak ada hubungan sama sekali, tapi kemudian dirangkaikan oleh Ambrosiaster ini menjadi satu ajaran ya, jadi satu ajaran. Nah, bagaimana caranya Ambrosiaster itu kemudian mengkaitkan semua pesan-pesan Paulus, semua nasihat Paulus di dalam ayat ini menjadi satu ya. Kita lihat bahwa dia pegang satu ayat sebagai kunci ya, yaitu diambil ayat 19. Janganlah padamkan roh ya.
Nah, kemudian dijelaskan apa sih sebenarnya janganlah padamkan roh. Jadi di dalam jangan padamkan roh, kalau kita juga melihat komentari-komentari yang sekarang ini, misalnya kita melihat bahwa janganlah padamkan roh itu artinya jangan kita menahan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi maksud daripada jangan padamkan roh itu adalah pada waktu kita bertobat, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus ini bekerja di dalam diri kita. Nah, bisa saja di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita menekan, kita tidak mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Apalagi kita orang Protestan, begitu ya, agak alergi begitu dengan pekerjaan-pekerjaan daripada Roh Kudus, begitu kan? Nah, sekarang sih udah lebih mending kita melihatnya, tapi itu adalah warisan kita, ya. Tapi justru di sini diingatkan kita jangan memadamkan pekerjaan daripada Roh, ya. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau kita ingin menyederhanakan saja, ya, pekerjaan daripada Roh Kudus ini, kalau kita mengambil misalnya Injil Yohanes, bagaimana menurut Injil Yohanes itu pekerjaan daripada Roh Kudus? Nah, kalau kita melihat Injil Yohanes itu menjelaskan bahwa Roh Kudus itu tidak berkata-kata mengenai dirinya sendiri, tapi dia akan berkata-kata tentang aku. Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita ini, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes itu adalah Roh Kudus itu menghadirkan, menyatakan Tuhan Yesus. Seperti juga doktrin daripada Calvin misalnya mengenai perjamuan kudus, ya. Jadi bagaimana di dalam perjamuan kudus itu kita sebenarnya mempunyai Tuhan Yesus yang hadir, sedangkan Calvin dan Luther itu berbeda pendapat, di mana Luther mengatakan waktu roti dibagikan Kristus itu bersama dengan kita, begitu kan? Tapi kalau menurut Calvin, loh gimana Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah di surga? Lalu kalau Tuhan Yesus di surga, lalu kemudian dia harus hadir di dalam setiap perjamuan kudus dalam dunia ini, maka kemudian tubuhnya itu tubuh apa? Begitu kan? Jadi tubuh Tuhan Yesus itu masih di surga, tetapi kata Calvin, kita ini yang punya Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja as if Tuhan Yesus itu betul-betul hadir di dalam perjamuan kudus kita. Begitu ya. Kalau saya agak merasa perdebatan mereka terlalu skolastik gitu ya. Ya yang kecil-kecil gitu ya. Peduli amat sih, kita kayak tahu aja tubuh Tuhan Yesus setelah kebangkitan kayak apa sih. Pokoknya, nah kalau saya paling suka pokoknya kan ya. Pokoknya dalam perjamuan kudus Yesus hadir gitu kan. Ya, bagaimana kita nggak tahu lah begitu ya. Kita nggak usah pusing, tapi pokoknya Yesus hadir. Nah, jadi pada waktu kita jangan padamkan roh, artinya kita itu seolah-olah bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi apa yang dikatakan walk with Jesus misalnya, tapi sebenarnya sama dengan walk in the spirit, begitu, berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak usah membedakan. Oh ini jalan dengan roh, oh ini jalan dengan Tuhan Yesus gitu. Kita tidak usah membedakan keduanya, karena kita mengerti akan ketritunggalan daripada Allah kan, begitu. Nah, jadi yang pertama adalah sesuatu yang mengikat semuanya itu adalah kita ini jangan padamkan roh. Kita jangan padamkan roh. Ya, kita mesti kita mesti membuat betul-betul kehidupan kita ini selalu bersama dengan Roh Kudus, begitu ya. Kita harus selalu bersama dengan Roh Kudus. Nah, sehabis itu kalau kita lihat, kalau kita punya kehidupan yang seperti demikian, yang di tempat lain oleh Paulus disebutkan hidup oleh roh, ya, di dalam Galatia 5 ayat 16 misalnya Paulus mengatakan seperti demikian.
Jadi kalau kita mempunyai model hidup seperti demikian, berjalan dengan Kristus, berjalan dengan Roh Kudus, begitu kan? Maka kita akan melihat bahwa dari kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu pasti kemudian kita bisa melihat bahwa kita akan bersukacita senantiasa. Itu akan tercermin di dalam kehidupan kita. Saya pernah diajak oleh anak saya satu, dia dari Bandung, lalu diundang ke acara gathering daripada produk tersebut, begitu kan? Ini produk dari China sana, ya, dari Cungko. Jadi dia tuh diundang untuk dapat, begitu ya. Terus dia ditempatkan di tempat duduk VIP. Ya, tempat duduk VIP paling depan, begitu kan? Lalu kemudian dia bilang, dia daftar memang, setelah itu mau dianterin tempat duduk, dia bilang, saya datang sama papa saya, sama adik saya, gitu. Maksudnya saya, begitu ya, dan seorang teman, begitu kan? Oh iya, nggak apa-apa, ya. Tapi papa kamu di belakang, kamu di depan, sebab kamu udah disediain duduknya di situ. Papa kamu di belakang aja, begitu kan? Karena nggak masuk undangan. Lalu kemudian teman saya bilang, oh kalau papa saya di belakang, saya juga di belakang, begitu ya? Nggak bisa, kamu harus di depan. Kamu nanti ada acara khusus buat kamu. Oh nggak bisa. Kalau saya di depan, papa saya di depan. Kalau papa saya di belakang, saya ikut ke belakang. Ngotot-ngototan begitu, akhirnya kemudian dikasih ke depan, begitu kan, duduk di depan saya. Lalu kemudian ternyata tentu itu meja itu semua sudah ditentukan kan, di meja ini si ini, meja ini si ini, apalagi yang VIP, semuanya udah diatur kan, siapa yang duduk di sana, siapa yang tidak duduk di sana. Nah, dengan adanya dua orang yang tidak dikenal ini mendadak nyelip, begitu kan? Wah, jadinya pihak panitia ribut tuh. Lu kenapa masukin itu? Itu kan nggak masuk di dalam daftar kita. Tapi itu dia ngotot, dia maunya duduk di depan papanya. Kalau enggak dia duduk di belakang. Ya bilangin dong, udah gue bilangin, begitu ya. Wah, dia berantem dah, kita sih masa bodoh duduk aja, begitu kan? Nah, akhirnya kemudian ditambahinlah kursi. Memang cuman waktu itu satu meja 8, tapi karena ada 2 Dayak begitu yang nggak diundang, maka terpaksa ditambahin kursi 2 gitu ya. Nah, ini belakangan, tamu yang belakangan duduk 2 gitu. Jadi kita ber-10. Nah, setelah itu kemudian sudah kita bicara sendiri-sendiri ya. Kami bertiga, ini 2 kenal dengan 2 gitu ya. Ini ada satu panitia yang memang kerjanya menterjemah, ini yang ribut-ribut, saya nggak tahu dia ribut ya. Untungnya kalau nggak saya semprot itu waktu itu ya. Lalu ada 2 orang, mama sama anak, begitu kan di meja itu. Udah. Terus biasa deh gathering orang Cungko kan, acaranya nggak macem-macem dah, nggak aneh-aneh ya. Nah, jadi CEO-nya maju ke depan, kasih sambutan, habis itu, ayo semua berdiri, kita cheers ya, gitu ya. Entah bagaimana di meja saya tuh waktu kita cheers, gitu ya. Mereka memang pakai wine ya, pakai wine tapi wine-nya nggak enak punya gitu. Kapal terbang punya tuh colongan kali itu, saya rasa ya. Nggak enak, pedas-pedas gitu, nggak enak deh pokoknya ya. Nah, lalu kemudian terus gitu minum, nggak enak gitu ya. Nah, saya ganti deh, jadinya saya minum bir aja, menuruti perintah Paulus kan, jangan minum air aja, nggak bagus untuk pencernaan, mesti minum sedikit anggurnya nggak enak, jadi saya minum bir aja deh, cuman gitu kan, itu baik buat ginjal, asal jangan kebanyakan gitu kan. Lalu kita toast nih, ternyata entah gimana waktu kita toast itu, yang 2 itu belakangan itu ternyata sales director ya, sales director. Ini grup ini punya banyak sekali produk. Jadi itu masing-masing pegang satu brand sales directornya, begitu kan? Nah, pada waktu kita itu sama-sama
cheers itu ya. Saya ikut cheers kan ya. Siapa takut, begitu kan? Nah, gitu kan. Terus ditantangin kan, bottom up, bottom up. Oke, bottom up. Minum tapi sedikit kan, gitu kan, minum. Teman saya paling pintar. Dia cicipin aja sedikit tuh sudah enggak. Habisin. Enggak, saya enggak bisa minum, gitu kan ya. Jadi dia enggak kenapa-kenapa tuh. Jadi saya minum. Sudah selesai gitu ya. Acaranya kira-kira begitu aja deh ya. Sampai kemudian ada pembagian hadiah dan sebagainya, makan dan sebagainya. Lalu kemudian sales director itu kan kemana-mana gitu kan, tiap-tiap meja sales director tuh mesti kuat sekali, sebab setiap meja ayo bottom up, pindah meja bottom up, 50 meja 50 kali kejut gitu kan. Nah yang satu ini akhirnya balik segera ke ini, yang satu lagi orang Sungko ya, asli begitu, dia benar-benar mabuk deh begitu kan. Nah yang ini orang Indonesia, satu-satunya orang Indonesia bisa jadi sales director. Yang lainnya semua sales directornya tuh orang Cungko. Begitu kan? Dia datang. Lalu dia bilang gini, saya ngelihat kamu katanya, wah itu juga ya, senang juga ya. Sebab lihat orang tua, tapi kuat minumnya gitu. Dia nggak tahu saya haus. Begitu kan ya. Nah kemudian dan ketawa, bukan ketawa itu mabok kali ya, tapi senyum terus begitu kan, sepertinya ramah gitu, sepertinya sebenarnya dia belum tahu saya siapa sih gitu kan, tapi menurut saya kira-kira seperti begitu. Artinya apa? Orang lain lihat kamu, mesti mereka sebenarnya terpengaruh. Kamu ini orang yang berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Dan walking with Jesus itu mesti berakibat kamu tuh sukacita, kamu tuh gembira. Dan itu pasti merupakan sesuatu yang tercermin di dalam wajahmu, bahwa kamu berbahagia, kamu bersukacita. Sehingga kalau kamu orang Kristen, menamakan diri orang Kristen, kamu merasa kamu berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kamu merasa hidup kamu susah, hidup kamu sedih, hidup kamu bagaimana? Itu berarti kamu kurang berjalan. Dan barangkali adalah kamu memadamkan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kamu. Jadi setiap orang Kristen, pada waktu kita sama-sama berkumpul, kita mesti jadi orang yang pasti bersukacita. Karena kita adalah orang yang hidup berjalan selalu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, ternyata dengan bersukacita itu berkaitan kan dengan kehidupan bersama dengan Roh, ya. Nah, yang berikutnya kita lihat adalah tetaplah berdoa, ya. Saya tidak kaitkan dengan semuanya ya. Nanti nggak jadi ambil darah lagi kan, ya. Nah, jadi 2 aja cukup. Jadi yang kedua yang saya ingin kaitkan adalah tetaplah berdoa. Nah, jadi apa maksud Paulus pada waktu dia katakan tetap berdoa? Apakah kita nggak kerja jadinya doa terus, nggak kerja, makan, terus kemudian doa lagi, terus makan, terus doa lagi. Kalau Paulus bilang yang tidak kerja jangan kasih makan, gitu kan? Jadi pasti maksud Paulus itu tidak seperti demikian, ya. Jadi seseorang tidak bekerja lalu kerjanya berdoa aja. Barangkali pada waktu itu di Tesalonika masih di dalam surat 1 Tesalonika ini adalah surat yang paling pagi daripada Paulus. Maka mungkin pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua itu masih kenceng istilahnya deh. Masih mereka merasakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini sudah dekat nih, kita mesti itu. Nah, mungkin ada orang yang kemudian jual harta mungkin ya, bagi-bagiin, terus kemudian siap-siap berdoa menantikan kedatangan Tuhan, begitu kan? Kita juga seringkali melihat ya, misalnya waktu tahun berapa itu di Korea, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau datang, ini nubuatan tahun berapa lah saya lupa ya, begitu ya. Tahun segini Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Lalu semua itu orang, semua
jual harta bendanya. Buat apa kan Tuhan Yesus datang kan, ya? Nah, buat apa kita harta-harta kita ini udah nggak kepake kan? Yang penting harta kerajaan surga, bukan jual, terus kasih ke gereja duitnya semua gitu ya. Pendetanya berhasil mengumpulkan, kamu tahu berapa dolar? Nggak tahu ya. Jadi saya sembarangan aja lah. Kamu juga nggak tahu kok. Anggaplah 300 juta dolar. Begitu ya, dia berhasil. Ini di Korea Selatan kan, ya pendetanya. Lalu pas di tanggal yang diadakan itu, yang ditentukan oleh dia, Tuhan Yesus datang, polisi berjaga semua. Begitu kalau jam 12 nggak datang, mereka akan masuk ke dalam gereja itu yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus, begitu kan? Ya, mereka akan datang segera dan gerebek, dan mereka akan bubarkan, mereka akan tangkap itu pendetanya begitu. Dan benar jam 12 nggak datang. Loh, Tuhan Yesus bilang, saya aja waktu di dunia nggak tahu, kok ini pendeta Korea dari mana bisa tahu? Begitu kan? Pasti dari setan kan? Saya apa saya nggak tahu sih. Lalu kemudian udah gitu tangkap ya. Lalu kemudian diselidikin, lalu terungkap. Dia tuh mengeruk uang jemaat tuh ratusan juta dolar. Tapi di antara jemaat nggak semua bodoh kan? Jual kasih gereja. Jual kasih gereja. Ada jemaat yang pinter. Dia kasih cek. Ceknya gede bukan main. 100 juta dolar cek. Tapi cek itu berlakunya untuk 1 tahun setelah Yesus datang, gitu kan? Nah, ternyata Tuhan Yesus nggak datang, bohong kan? Dia batalin itu cek kan, berapa duit cuman kan? Nah, itu jemaat yang pinter. Mudah-mudahan di sini ada yang pinter ya, jangan bodoh semua ya, gitu kan? Nah, jadi kita lihat bahwa pengharapan, wah Tuhan Yesus datang, kita nggak kerja, kita doa, begitu ya. Tapi bukan di dalam arti pengertian seperti itu. Waktu Paulus mengatakan pray without ceasing, tetaplah berdoa terus ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris menerjemahkannya itu bukan tetap berdoa, tapi pray without ceasing. Jangan berhenti berdoa begitu. Kalau lebih bagus mungkin diterjemahkan teruslah berdoa ya, berdoa terus senantiasa begitu kan. Tapi mungkin menghindari pengulangan kata, maka itu menjadi tetaplah berdoa. Sebenarnya berdoa dengan tidak putus-putus ya. Nah, bagaimana? Apakah kita menjalankan perintah yang Paulus tuliskan di sini? Kita sebagai orang Kristen, apakah kita tidak berdoa jadinya? Apakah kita anggap ini nasihatnya Paulus tuh ini kelebihan ini, masa doa terus menerus begitu kan? Pray without ceasing. Nah, kalau kita melihat sejarah dari gereja, maka bagaimana gereja waktu itu kemudian membuat kebiasaan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus ini, tetap berdoa. Bagaimana mereka lakukan di dalam gereja pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat kemudian tetapi mungkin contoh yang paling menonjol di dalam hal ini, meskipun sudah dilakukan di dalam kebiasaan-kebiasaan jemaat gereja yang awal ya, misalnya gereja-gereja Timur dengan The Jesus Prayer-nya misalnya kan ya, mereka sudah lakukan. Tapi mungkin satu hal yang bagus untuk diberikan contoh adalah doa daripada Brother Lawrence ya. Brother Lawrence itu seorang kalau dalam bahasa Belanda bruder ya, bukan pastor jadinya. Dia bukan seorang imam, dia cuman pelayan di dalam sebuah biara begitu kan. Dan kerjanya dia di dapur. Jadi dia cuman masak sup begitu kan untuk semua, kira-kira ada 40 orang imam di dalam biara itu. Nah, meskipun dia cuma kerja di dapur, dia tidak tulis buku, dia bukan pastor, tetapi
Namanya Brother Lawrence itu terkenal sampai sekarang. Kepala biaraknya siapa namanya kita nggak tahu. Rekannya siapa kita nggak tahu. Pernah nggak mungkin dia menulis buku? Tidak. Apakah dia terpelajar? Tidak. Apakah dia suka di perpustakaan? Tidak. Dia kebanyakan di dapur. Tapi di tengah-tengah daripada kehidupannya itu dia tulis surat ke ibu-ibu, begitu kan? Dia cerita sedikit mengenai itu. Itu semua dikumpulin jadi buku tipis, begitu kan? Saking tipisnya hurufnya digedein sedikit supaya apa? Supaya agak tebelan. Nah, saya pakai contoh itu untuk tulis buku saya nanti ketipisan, begitu kan? Ya. Nah, jadi tulisan agak gede-gede, alasannya gua udah tua, mata gua enggak kebaca, jadi huruf mesti gedean, begitu kan? Ya, maksudnya supaya lebih tebelan. Nah, dia memberikan contoh begini. Pray without ceasing. Jadi dia tidak menunggu waktu-waktu untuk berdoa. Misalnya kalau di dalam Rule of Benedictine misalnya, mereka ada 7 jam berdoa di dalam satu hari, ya. Jam sekian, 7 jam, begitu kan? Tetangga kita mengikuti, tapi cuma 5 kali sehari, ya. Benedictine itu 7 kali sehari, ya. Kalau kita sekali seminggu, begitu kan doanya kan? Nah, jadi dia tidak ikut itu, dia tidak ikut rule of life itu. Tapi bagaimana dia? Nah, dia selalu dia cerita, saya tuh kan selalu berdoa. Saya potong kentang, terus saya puji Tuhan, saya potong kentang, bukan potong jari saya, gitu kan? Ya, dia puji Tuhan. Dia angkat sup 40 buat 40 orang kan, gede sekali pancinya, gitu ya. Lalu pindahin misalnya. Dia mengucap syukur, Tuhan, saya mengucap syukur. Coba saya mandi sop, mati deh saya pasti kan. Kalau misalnya kepleset itu tumpah gitu, itu sup yang sebesar itu untuk 40 orang itu dia mandi sup pasti mati, begitu ya. Jadi setiap kali dia berdoa, setiap kali dia berdoa. Nah, gak usah tunggu-tunggu nanti mau tidur baru kita berdoa. Kita langsung berdoa aja. Misalnya saya berjumpa dengan orang. Pak, tolong doakan ya. Ini anak saya sakit. Oh oke, nanti saya akan doakan. Begitu kan? Apa saya tunggu nanti begitu? Malam baru doain. Dan saya gak catat. Pasti saya lupa dong ya. Artinya apa? Artinya saya bohong dong. Saya doakan kamu ya, saya bantu doa. Tapi saya tidak doa, saya lupa, begitu kan? Nah, saya pikir buat apa? Emang saya perlu tunggu sampai nanti? Mesti jam doanya, mesti lebih manjur kalau kita malam berdoa, enggak kan? Jadi kalau saya bilang saya akan berdoa untuk kamu, saya langsung setelah tidak bertemu, lalu kemudian saya langsung berdoa. Jadi kita tidak usah nanti lagi, kita langsung berdoa. Nah, di dalam kebiasaan disebutnya sebagai ejaculatory prayers. Jadi doa yang langsung, begitu kan? Nah, saya pikir itu merupakan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kamu macet-macet ya, ya masih mending 1 senti 1 jam, begitu kan? Ya, nah, daripada nggak bergerak sama sekali. Misalnya kan? Kamu lagi ini ingat urusan di kantor, boleh nggak berdoa? Boleh dong, ya. Wah Tuhan saya mau ini, aduh itu customer tuh susah, bener nanti saya gimana ya hadapinnya, minta bijaksana, boleh nggak? Boleh. Kita berdoa, lagi jalan, lagi terus ingat, aduh teman saya dia punya anak sakit, kita bantu doa, kita doakan dia, begitu kan? Boleh nggak? Boleh jelas. Nah. Keuntungan daripada ejaculatory prayers ini adalah waktu kita berdoa kita ingat Tuhan. Waktu kita berdoa kita ingat Tuhan. Sedangkan kalau kita berdoa malam, kadang-kadang kita aminnya aja besok pagi, begitu kan? Jadi Tuhan itu something ya sempalan cuman begitu. Tapi kalau kita setiap kali kita doa,
Ya, setiap kali ada apa kita doa. Setiap kali ada apa kita doa. Kita masuk ke dalam ruangan, kita berdoa untuk gereja ini. Kita berdoa supaya melalui pelayanan dari semua bisa betul membuat kita semua ini bersama-sama tuh dewasa. Sama-sama menjadi jemaat yang mencintai Tuhan. Boleh nggak? Boleh kita doa. Ya, kita mau tinggalkan, kita mengucap syukur, kita bisa mendapatkan firman Tuhan, kita bisa mendapatkan insight, kita bisa berjumpa dengan teman, begitu kan? Wah, kita boleh selalu. Nah, pada waktu itu, jadi Tuhan itu selalu kita aware bahwa kita tuh punya Tuhan yang dekat, yang kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya berjalan di dalam Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Yesus, walk with Jesus. Ya, kedua hal ini Anda lihat di dalam kehidupan Anda. Apakah teman, ya, nggak usah dirasa-rasain. Apakah teman lihat muka kamu, wah hebat ya, kamu selalu senang, muka selalu berseri-seri, begitu kan? Apa kamu muram terus, ya, mikirin apa, begitu. Yang kedua adalah, apakah kamu bisa mau memulai untuk berdoa, ya, satu doa spontan, satu doa yang langsung. Tapi pada waktu kita berdoa pasti kita ingat Tuhan kan. Jadi artinya dalam sepanjang hari ada ingatan kita, ada Tuhan bersama saya, ada Tuhan. Aku akan ceritakan pada dia, aku akan bilang pada dia, ya, nggak usah tunggu nanti kita langsung ungkapkan itu. Nah, apakah kalian bisa menerapkan kedua hal itu di dalam kehidupan bersama? Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita pikirkan kehidupan pribadi kita. Bagaimana kehidupan berdoa kita? Apakah kita sungguh dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa berdoa at any time, dalam segala waktu kita berdoa? Apakah muka kita berseri-seri? Ataukah muka kita selalu muram? Kita punya Tuhan yang bangkit. Kita punya Tuhan yang hidup bersama dengan kita. Sehingga kita bisa walk with Jesus. Kita bisa pray without ceasing. Maukah teman-teman kita menjalankan kehidupan Kristiani kita? Bukan hanya ke gereja, bukan hanya sekali seminggu kita ingat Tuhan, tapi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, hand in hand with Jesus, kita sukacita dan kita berdoa kepada Dia. Buat komitmen Anda untuk hidup Kristiani yang baik, untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, hand in hand with Jesus, bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah sukacita kita yang sejati pada waktu kita berjalan dengan Dia. Silahkan Anda berdoa dalam hati, dan Anda boleh membuat komitmen di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Ajar kami selalu aware, selalu menyadari
kehadiran Tuhan bersama kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan ajar kami boleh senantiasa berdoa dalam kehidupan, karena kami ingat kami punya Tuhan. Dan setiap waktu kami ingat Tuhan, dan kami mau berdoa dengan Tuhan. Karena itu sukacita kami. Kami serahkan jemaat JLCC ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka adalah jemaat yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, yang berbicara kepada Tuhan setiap waktu. Dan Tuhan memberikan kehidupan yang sukacita, karena Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan, Tuhan sendiri berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan dengan kehadiran Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.